Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriringan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas proyek dari negosiasi dan manajemen konflik. Sebelum masuk ke presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Indah Permata Uswita dengan NIM 205906008, yang kedua Satsabila Juwita dengan NIM 2059178, yang ketiga saya sendiri Totia Usna dengan NIM 2059188, dan yang keempat itu ada Yahya Oktaviani dengan NIM 2059194. Baiklah, untuk presentasi pertama itu akan dijelaskan oleh Yoni. Kepada Yoni dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang informasi terkait perusahaan. Next. Itu PT Maju Global Motor, itu Wuling Motor. Wuling Motor Indonesia merupakan kolaborasi antara General Motor dan perusahaan lokal Cina yaitu SAIC dan Guangxi Automobile Global. Wuling Motor mengusung konsep 3S yaitu Sales, Service, dan Spare. Program dan fasilitas yang ditawarkan Wuling seperti layanan test drive, konsultasi teknis, layanan servis di lokasi pilihan pelanggan, layanan booking service, pakar perawatan kendaraan, dan lain-lain. Next. Dealer PT Maju Global Motor bersama dengan Wuling Motor Wuling di Padang, Sumatera Barat. Ini diresmikan pada Kamis 29 Maret 2018. Dealer ini menjadi pusat pelayanan penjualan dan punah jual terpadu yang pertama di Kota Padang. Nilai-nilai perusahaan yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Hasil observasi. Next. Keterangan observasi atau wawancara. Nama perusahaan Dealer Wuling Motor Padang. Lokasi perusahaan yaitu di Jalan Profesor Dotrandus Hamka, Perukut Tabiang, Kota Tangah, Padang. Waktu observasi yaitu Kamis 1 Desember 2022. Narasumbernya yaitu Ibu Lia dengan jabatan narasumber bagian operasional. Next. Mengapa perusahaan perlu melakukan negosiasi? Yaitu karena negosiasi memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah perusahaan, seperti untuk mendapatkan profit atau keuntungan perusahaan, kerjasama atau bermitra, dan lain-lain. Baiklah, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Yoni atas presentasinya. Selanjutnya itu akan dipresentasikan oleh Indah. Kepada Indah dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menyambung dan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan hasil observasi dan wawancara yang telah rekan saya sampaikan sebelumnya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu negosiasi seperti apa yang pernah dilakukan oleh perusahaan. Di sini narasumber menjelaskan ada dua jenis observasi yang dilakukan. Yang pertama yaitu negosiasi mengenai harga mobil, yaitu dengan konsumen, dan yang kedua negosiasi mengenai biaya atau beban, yaitu terkait dengan perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan perusahaan ini, seperti ada Deozon, Autobody, dan Leasing. Deozon negosiasinya yaitu mengenai pemasangan kaca film mobil. Yang kedua itu Autobody, yaitu negosiasi perbaikan atas kerusakan produk. Misalnya ada produk yang lecet atau gores saat sampai di showroom. Yang ketiga yaitu negosiasi dengan leasing, yaitu jika ada konsumen yang tidak bisa membeli dengan harga cash, maka akan dilempar ke leasing. Jadi leasing yang akan membiayai pembelian produk dari konsumen ke perusahaan. Next. Nah, negosiasi yang terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut, jika dilihat dari rentetan waktunya itu, yang paling sering dilakukan oleh perusahaan itu, yang pertama dengan Ozon, yaitu biasanya sebulan sekali, sebab setiap ada pembelian atau datang mobil, biasanya akan dipasangkan kaca film. Yang kedua itu dengan Autobody,
yaitu setiap kedatangan mobil baru biasanya di antara 30 mobil itu ada 2 atau 3 mobil yang lecet sehingga harus diperbaiki ke auto body. Yang ketiga itu dengan leasing. Perusahaan akan berurusan dengan leasing hanya jika konsumen tidak mampu melakukan pembayaran secara cash. Next. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu negosiasi apa yang terbaik yang pernah dilakukan oleh perusahaan? Nah, negosiasi terbaik yang pernah dilakukan perusahaan yaitu negosiasi dengan konsumen. Sebab negosiasi inilah yang mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Negosiasi dengan konsumen ini biasanya berlangsung selama 1 bulan sampai 3 bulan. Next. Selanjutnya, bagaimana strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan best practice? Sebagaimana yang terkait dengan pertanyaan sebelumnya, itu narasumber mengatakan bahwa negosiasi yang terbaik itu adalah dengan konsumen, maka saat melakukan negosiasi tersebut, ada trik-trik yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama itu memberikan pelayanan atau servis terbaik sehingga konsumen nyaman melakukan negosiasi. Yang kedua, menyediakan ruangan yang bersih dan nyaman. Yang ketiga, membuat tempat bermain anak-anak untuk konsumen yang datang membawa anaknya, agar ketika konsumen bernegosiasi, mereka akan lebih fokus. Yang keempat, seoptimal mungkin meyakinkan konsumen untuk membeli produk di perusahaan mereka. Dan yang kelima, menawarkan berbagai diskon seperti DP dan angsuran, ada promo, hadiah, souvenir, seperti tumbler dan payung. Next. Nah, apa saja pertimbangan perusahaan agar proses negosiasi berjalan dengan baik? Yang pertama, perusahaan harus meyakinkan konsumen tentang kualitas produk. Yang kedua, perusahaan akan menonjolkan kelebihan produk seperti dari segi warna, merek, atau fitur-fitur dari mobil. Nah, itulah penjelasan mengenai beberapa pertanyaan dan jawaban hasil observasi dan wawancara kami. Untuk selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, Indah, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya itu akan dipresentasikan oleh Salsabila. Kepada Salsa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang harus dilakukan perusahaan jika dalam proses negosiasi tersebut tidak tercapai sesuai keinginan perusahaan. Nah, di sini terkait negosiasi dengan konsumen, jika belum bertemu titik terang negosiasinya, maka perusahaan tidak akan menyerah dan tidak mengakhiri proses negosiasi ini begitu saja. Perusahaan akan melakukan survei terhadap calon konsumennya terkait alasan kenapa konsumen tidak setuju dengan tawaran dari perusahaan. Alasan yang paling sering dijumpai biasanya yaitu konsumen belum memiliki uang cukup, kemudian harga mobil dianggap terlalu mahal. Maka dari itu perusahaan akan berusaha membantu mencari jalan keluar agar didapatkan kesepakatan yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Nah, misalnya dengan perusahaan mengurangi DP atau mengarahkan konsumen dengan pihak leasing. Next. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara perusahaan untuk meyakinkan pihak lain saat sedang melakukan negosiasi? Nah, perusahaan akan menonjolkan kelebihan produk seperti dari segi warna, merek, dan fitur-fitur dari mobil mereka. Kemudian yang kedua, perusahaan menawarkan berbagai diskon seperti DP dan angsurannya, kemudian promo, memberikan hadiah, souvenir berupa tumbler dan payung. Ketiga, perusahaan akan memberikan solusi atas keraguan dari calon konsumen tersebut. Next. Tahap atau proses negosiasi seperti apa yang harus diterapkan perusahaan? Nah, dalam negosiasi dengan konsumen yang bisa dilakukan perusahaan, yang pertama itu menyebarkan undangan ketika perusahaan melakukan suatu acara atau pameran mobil.
Yang kedua, menawarkan produk kepada konsumen yang hadir. Yang ketiga, jika konsumen tertarik dengan apa yang ditawarkan perusahaan, maka calon konsumen tersebut akan melakukan kunjungan khusus ke perusahaan di lain waktu. Yang keempat, berlangsung proses negosiasi, estimasi waktu negosiasi dengan konsumen antara 1 tahun hingga 1 sampai 3 bulan. Pada saat negosiasi ini, perusahaan akan memberikan SPK atau surat pemesanan kendaraan kepada calon konsumen yang berminat. Konsumen biasanya membayar atau bukan DP mobil. Yang kelima, jika mencapai kesepakatan maka akan terjadilah proses jual beli mobil atau sesuai dengan harapan perusahaan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salsa atas penjelasannya. Selanjutnya itu mengenai kesimpulan. Mengenai kesimpulannya kan saya jelaskan sendiri. Itu terkait dengan tahap atau proses negosiasi seperti apa yang diterapkan ke perusahaan. Nah, perusahaan holding ini perlu melakukan negosiasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, berbagai macam negosiasi yang bisa dilakukan perusahaan itu misalnya negosiasi yang pernah dilakukan oleh PT Maju Global Motor yaitu The Ozone atau negosiasi mengenai pemasangan kaca film mobil. Nah, yang kedua itu mengenai auto body, yaitu negosiasi perbaikan mobil. Yang ketiga itu mengenai leasing, yaitu bernegosiasi dengan konsumen. Nah, ketiga negosiasi tersebut adalah negosiasi yang paling sering dilakukan oleh PT Maju Global Motor. Karena negosiasi tersebut sangat penting bagi perusahaan dan juga kenyamanan serta kepuasan konsumen. Adapun mengenai negosiasi terbaik yang pernah dilakukan PT Maju Global Motor yaitu negosiasi dengan konsumen. Untuk mencapai negosiasi terbaik itu, nah PT Maju Global Motor ini memberikan kenyamanan pelayanan saat melakukan negosiasi, serta menawarkan berbagai diskon kepada calon konsumen. Nah, berikut dokumentasi yang kami lakukan selama melakukan proses wawancara. Ada quotes dari John F. Kennedy yaitu jangan pernah bernegosiasi karena takut, tapi marilah kita tidak pernah takut untuk bernegosiasi. Nah, demikianlah presentasi kami dari kelompok 4. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.